Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, semoga anak-anak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan dua bilangan. Sebelumnya kita telah belajar tentang angka-angka penyusun suatu bilangan. Masih ingat kan anak-anak ibu? Iya, ada yang ratusan, puluhan, dan satuan. Dan kita juga telah menuliskan nama bilangan dan lambang bilangan. Oke anak-anak ibu, sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu perbandingan suatu bilangan. Tahukah kamu bahwa di dalam perbandingan terdapat simbol atau lambang yang biasanya digunakan untuk membandingkan suatu benda atau bilangan? Yang pertama, ada lambang kurang dari. Jika kita lihat, lambang ini seperti lambang mulut terbuka ke arah sebelah kanan. Dan bisa juga kita tandai dengan menarik garis di depannya akan membentuk huruf K. Dan yang kedua, ada lambang lebih dari. Dan jika kita lihat, dia seperti mulut terbuka ke sebelah kiri. Dan apabila kita tarik garis di depannya, akan membentuk huruf B. Dan yang ketiga, ada lambang sama dengan atau sama banyak. Kita bisa lambangkan dengan sama dengan biasa. Lambang-lambang ini digunakan untuk mengukur suatu benda, apakah dia lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Misalnya, berat si A lebih besar dari berat si B. Atau berat si A lebih kecil dari berat si B. Atau bisa juga berat si A sama dengan berat si B. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh. Ibu akan mengambil dua bilangan. Bilangan 625 dan 621. Yang pertama, kita akan mengubah bentuk bilangan 625 ke bentuk panjang, yaitu 600 ditambah 20 ditambah 5. Dan bilangan 621 kita rubah ke bentuk panjangnya menjadi 600 ditambah 20 ditambah 1. Jika kita ingin tahu mana bilangan yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, maka kita lihat yang pertama adalah posisi ratusan, dan yang kedua puluhan, dan yang ketiga posisi satuan. Kita lihat kedua bilangan ini, posisi ratusannya sama-sama bernilai 600. Dan yang kedua, dapat kita lihat posisi puluhannya. Kita lihat kedua bilangan ini bahwa di posisi puluhan nilainya sama-sama 20. Maka kita belum dapat membandingkannya. Dan selanjutnya kita akan melihat posisi satuannya. Di posisi satuannya pada bilangan 625 bernilai angka 5. Dan untuk bilangan 621 di posisi satuannya terdapat
angka 1. Jadi kita bisa membandingkan keduanya kan? Nah, kita lihat mana yang lebih besar, angka 5 atau angka 1? Iya, yang lebih besar adalah angka 5. Maka dapat kita simpulkan bahwa bilangan 625 lebih besar dari bilangan 621. Nah, sekarang kita akan melanjutkan contoh yang kedua. Ayo amati teks berikut ini. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Oke, sebelum kita membandingkannya, kita dapat mengubah kelereng Udin dan kelereng Edo dalam bentuk kubus satuan. Masih ingat kan anak ibu bagaimana caranya mengubahnya ke dalam bentuk satuan? Iya, untuk kelereng Udin kita dapat mengubah 115 dengan menggambar 1 kubus ratusan, 1 kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Dan untuk kelereng Edo yang sebanyak 124 dapat kita gambar ke dalam kubus satuan dengan menggambar 1 kubus ratusan, 2 kubus puluhan, dan 4 kubus satuan. Iya, kita lihat kelereng Udin. 1 kubusan berarti 100. 1 kubus puluhan berarti 10. Dan 5 kubus satuan artinya 5. Untuk kelereng Edo, 1 kubus ratusan nilainya 100. 2 kubus puluhan berarti nilainya 20. Dan 4 kubus satuan nilainya 4. Jika ditambahkan kelereng Udin, 100 ditambah 10 ditambah 5, hasilnya menjadi 115. Dan untuk kelereng Edo, jika kita tambahkan 100 ditambah 20 ditambah 4, maka hasilnya menjadi 124. Sekarang kita akan membandingkan kedua bilangan tersebut. 115 ... 124. Tanda mana yang akan kita beri? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya? Ayo kembali kita perhatikan gambar kubus satuannya. Kita lihat posisi ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat di kedua kelereng tersebut posisi ratusannya sama-sama bernilai 100. Maka perbandingannya belum dapat terlihat. Dan untuk posisi puluhannya kita lihat kelereng Udin. Posisi puluhannya bernilai 10. Dan kelereng Edo posisi puluhannya bernilai 20. Nah, di sini kita sudah dapat membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Iya, angka 10 dan 20 yang lebih besar adalah angka 20. Karena kita sudah dapat perbedaannya, maka kita dapat membandingkannya. Maka kita tidak perlu ke kubus satuannya lagi, karena kita sudah dapat membedakannya di kubus puluhannya. Jadi 115 kurang dari 124.
Jadi dapat kita simpulkan kelereng Udin kurang dari kelereng Edo. Oke, sebagai tugasnya anak-anak ibu dapat mengerjakan halaman 56 sampai 58 dan halaman 73 yang ada di buku tema 1. Dan ibu sudahi pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat mengerti dan dapat bermanfaat untuk anak-anak ibu semua. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.